Iku enten mulane teng Islam wonten kan istikharah. Lah setelah istikharah para ulama niku ngimpi tentara-tentara iki kon ziarah kubur ngene para syuhada. Nah, setelah ziarah kubur teng ngene makame para syuhada, akhiripun napa? Saestu bangkit semangat perjuangannya para tentarane Salahuddin iki wau, akhiripun dumateng perang salib umat Islam menang. Nah, niki versi yang kedua adalah yang mengatakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada juga yang mengatakan dari negara kerajaan Ilbis niku wau. Makaten ingkang saged kala aturaken dados niki wau mulutan itu dasarnya adalah karena Kanjeng Nabi puasa pada hari Senin, dan ini masuk sunnah yang diperbuatkan oleh Kanjeng Nabi. Makaten pindah malih berpilih kader-kader kawula anggonipun belajar ceramah fikih wonten kekirangan ing tata basa parama basa napa Tindi Sukacita, kawula nyuwun lumunturing samudra pangapunten dan tantunipun secara pribadi kawula nggih matur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila kita diparingi sehat sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih pada Abah Syafi'i yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan malam penuh barokah, malam penuh nikmat, malam penuh kemuliaan ini, di mana pada kesempatan ini dulu zaman dulu itu terlahir makhluk yang paling mulia di beliau dan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tuntunan buat kita semuanya, penyelamat buat kita semuanya. Makanya perlu kita syukuri. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Ya, apalagi di tengah masa-masa seperti sekarang ini, ya, banyak pemimpin-pemimpin kita yang mungkin sulit kita tauladani, tapi kita masih punya teladan pemimpin yang luar biasa, yaitu beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi saya sempat lihat televisi di Istiqlal juga ramai mengadakan maulidan. Nah, hadir beliau yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang gagah Bapak Haji Prabowo Subianto, dan yang ganteng wakilnya Mas Gibran itu hadir acara Maulid Nabi. Alhamdulillah, hari ini juga kita mengikuti ulama besar yang ada. Maulid Nabi. Maulid Nabi niku terus perkumpulan manusia. Situ banyak orang yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa pada waktu beliau dalam kandungan, maksudnya beliau Nabi Muhammad SAW saat di dalam kandungan, saat dilahirkan atau setelahnya. Yang Allah ini loh. Nah, dulu itu kan zaman sudah disebut zaman jahiliyah. Itu manusia sudah di luar batas nalar kemanusiaannya. Ini sudah diambang kehancuran. Dan alhamdulillah Allah menurunkan Allah sehingga membawa jalan. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya juga mengucapkan selamat Maulid. Semoga di acara Maulid ini kita bisa menerapkan diri sebagai umatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya. Sehingga monggo kesempatan ini, dalam Maulid ini saya ingin sedikit share-share saja, saling bertukar pikiran bahwa monggo untuk merayakan Maulid ini kita flashback kembali pada diri kita sendiri, yaitu satu, mari kita mahabbatan atau takdiman dulu, takdiman, mahabbatan, dan yang ketiga adalah syukur lillah.
yaitu memuliakan baginda Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah. Coba kita renungkan bareng-bareng sama-sama. Dalam acara Maulid ini juga enggak semua acara dilaksanakan dengan kadang-kadang dengan acara yang lucu-lucu, lagu yang enak-enak, yang baik-baik. Ada juga yang kadang-kadang yang menyalahkan dan lain sebagainya dengan menampilkan hal-hal yang luar biasa sekali, ya, di luar kebiasaan yang sederhana. Tujuannya supaya lebih meriah, lebih mewah, untuk tampilkan musik-musik yang luar biasa. Ya, itu juga ada. Tampilkan jogetan yang juga jogetan yang luar biasa. Tapi apakah seperti itu? Bahwa dalam rangka takdiman memuliakan baginda Rasulullah SAW, ini apakah ada dasarnya? Coba kita telaah lebih dalam lagi, bahwa dalam melaksanakan sebuah ajaran kadang-kadang kita nggak harus saklek tanya dulu ini dasarnya apa dan sebagainya. Laksanakan dulu, nanti kalau sudah tahu di dalamnya kita merasakan, baru paham apa itu yang namanya amaliyah. Kadang-kadang nggak tua kondisi dua sare ngantek delek-delek ngantek menisor ngantek dasar wis paham orang dilakoni. Ya. Mending lakoni jas duit dulu, baru kita lakukan. Ya. Mengapa kita harus memuliakan baginda Rasulullah? Ada, kalau nggak salah itu di Al-Anfal ayat 1 itu. Kalau yang mengaji ini nanti Abah Syafi'i. Itu wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kalau salah gitu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Nah ini suruh taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ini maksudnya adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini perintah dalam Al-Quran ini. Jadi untuk mentaati, mengikuti, kalau dalam bahasa saya, dalam bahasanya Pasifik kadang disebut dengan li Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW kita ikuti. Karena terbiasa dengan apa yang kita ikuti. Sembahyang, Rasulullah ya sembahyang. No, kayak zaman dulu saya masih nom itu kadang sembahyang itu jarang. Oh, eling jadi ini sembahyang. Nah, itu kan ada yang aliran seperti itu. Jadi ini Allah didikri. Eling didikri Allah ya. Eling apa? Sesungguhnya eling pada Allah sudah sama. Ya. Pokoknya eling itu pada ingat pada Allah. Gak usah bayang gitu. Ya, jadi banyak. Padahal Rasulullah sendiri sudah sholat. Makanya sholat dengan Rasulullah bagaimana? Jadi diajarkan. Caranya ya ada sujud, ada rukuk dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi kita ikuti apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah. Semua asalkan tidak menerak atau menerjang daripada syariat agama dan aturan-aturan adat yang ada. Ya. Jadi kita ikuti. Jadi ada katakan beli Rasul mengikuti apa jejaknya Rasulullah SAW, semuanya kita ikuti, baik orang sunnahnya apa kita lakukan. Jangan hanya separuh-separuh. Nah yang sekarang kita lakukan banyak-banyak separuhnya. Di sunnah Rasul, malah Jumat sunnah Rasul, sebaliknya sunnah Rasul disungguhi, lihatnya orang, sembayangi orang, wiritane orang, sunnah Rasul itu. Ayo sunnah Rasul, yang itu, apa telur itu sunnah Rasul, klambi itu sunnah Rasul, kan ada yang gitu. Ini sunnah Rasul, tapi yang lainnya tidak dilakukan. Ayo ngaji bareng-bareng, begitu itu sunnah Rasul misalnya. Ini sunnah Rasul, ayo lah ngaji bareng-bareng. Nah itu dilakukan. Ini yang sunnah Rasul yang mutlak, semuanya yang kita ikuti. Jangan hanya diambil separuh-separuh saja. Yang cocok-cocok doang diambil. Ini cocok tak cukup tak ini seorang yura itu. Nah ini ya nggak pas. Tapi diambil yang baik-baik, ya. Yang tidak sesuai syariat baru yang dibuang.
Kalau Rasul ya sesuai semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi takdiman tadi adalah kita dengan memuliakan. Orang yang memuliakan itu mesti mengikuti. Saya sih ingat gitu, saya ada sebuah pimpinan di zaman Orde Baru itu ada seorang menteri yang selalu menurut dawuh beliau, gitu ya. Ini selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan selalu diikuti. Nah, kita juga begitu, ya. Apa yang dilakukan oleh pimpinan itu, apa ini adalah seorang nabi dan rasul. Kita ikuti betul. Ini yang namanya takdiman, memuliakan beliau. Tidak hanya mendur tapi kalau kita ikuti apa yang diperbuat dan perintahkan oleh beliau Rasulullah, tapi insya Allah kita juga mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh beliau Rasulullah. Sembahyang tidak berlimang waktu toh, tapi ditambahi, Jadi ada sholat malamnya ada, wiridnya ada, ngajinya ada, sedekahnya ada, dan seperti itu. Ada ulama besar dari Irbil, boleh berarti di Mutangkan sekarang. Kalau saya Umar itu, maulidan itu apa? Maulidan itu adalah melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dengan kebaikan-kebaikan, terutama sedekah. Wah itu, kalau dia begitu. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari tadi adalah sebuah perkumpulan aja, di situ ada dibacakan Al-Quran, hadis, menerangkan kebaikan kemuliaan beliau Rasulullah. Tapi kalau dari Syekh Umar ini terus diutamakan melakukan kebaikan-kebaikan dan diutamakan sedekah. Ini lakukan sedekah. Kalau di Indonesia malah bagus itu. Pasti kalau mulutan itu sedekah. Sedekahnya bisa dalam bentuk krayengan apa itu ya. Kalau dulu kalau di tempat saya itu dulu sedekahnya berupa ini buah-buahan ditaruh di omongan apa? Enggak, kalau di tempat saya itu yang bikin ulek-ulek itu apa itu? Bukan lemper. Lemper. Lempernya kudu anyar. Terus buah-buahannya anu lah itu di Malang zaman itu gitu. Ya. Isinya cuma buah-buahan. Wah, terus dia kayak di pinggir di jalan itu. Wah, selain jalan. Kok di pinggir jalan apa? Aja gak di masjid jangan ngono. Belum punya masjid, musolanya cilik, wonge akeh. Wah, ini di perapatan. Wah, rame, itu rame. Waca sholawatan. Gimana dari waca sholawatan gitu? Sholawatan dulu Bu, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga syafaat dan tarbiyah beliau Rasulullah SAW tercurah kepada kita dari hari ini sampai nanti yaumul kiamat, pada keluarga kita, pada nenek moyang kita, orang tua kita, semuanya mendapatkan syafaat beliau Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20 saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu sekalian berpaling daripadanya, sedangkan kamu sekalian mendengar. Nah, ini berpaling ini kan wong Jawa makanya berpaling itu dan kayak noleh kenceng terus nengok itu kan berpaling gitu ya. Nah, ya, nama melengos dia. Lah saya ini orang sekedar melengos ya. Saya masih
masih banyak ada. Ya, saya kalau malam-malam itu bagian ada di Pak Yadi kalau di tempat saya ada kalau subuh itu. Allahu Akbar sampai itu mendengarkan as-sholatu khairum minan naum. Di masjid saya itu masih banyak yang tidur. Ya tidur, kalau di masjid itu tidur. Sampai nanti selesai kita sholat, Allahu Akbar, kita salam, yang tidur tadi hilang. Nanti masih tidur. Nah ini ya banyak ini Mas ya. Kalau di tempat saya itu kan masjid transit, orang-orang yang transit itu biasanya. Turun boleh tempat itu silakan. Nah itu, tapi kebacut di mana? Oh kata pas sholat tuh hari minan naum ini tangganya. Nah, itu kan bukan berpaling saja, bukan melengos saja kali ini. Gablek di jalan ini. Nah itu. Semoga kita tidak tergolong dari orang-orang seperti itu. Amin Allahumma amin. Jadi itu salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Anfal itu bahwa mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW itu adalah wajib hukumnya. Mengikuti dan cara untuk mengikutinya bagaimana? Supaya tidak lupa apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah, apa yang didakwahkan oleh beliau Rasulullah, apa isi daripada yang disampaikan beliau Rasulullah dengan cara memperingati maulid seperti ini, karena di dalamnya dibacakan apa-apa yang dilakukan oleh beliau melalui hadis-hadis Rasulullah. Orangnya gampang lali loh Bu. Makanya maulidan itu sebenarnya hukumnya itu bagus sekali. Bagus sekali, harusnya diadakan. Bukan memperingati kalau saya itu sebenarnya, tapi merayakan. Hanya memperingati kan, ngiling-ngiling tok ya. Pokoknya ngiling ya wes kan itu. Nah kalau merayakan itu kan sesuatu yang wah ya, harus luar biasa. Malah dawuh guru saya yaitu Kiai Haji Tarmugi di Dawan itu, merayakan Maulid Nabi itu ya bajunya sing anyar, ngono banget itu. Dalam kitab yang beliau dawuhkan kemarin di BCNU itu begitu. Harus kayak makanya di kelompok yang di-share oleh Pak Safi itu ada jamaah jitu dan jamaah Safi Najah. Itu dulu dibentuknya kecil, itu jamaahnya masih berapa. Sekarang juga belum begitu besar. Tapi dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini kita diupayakan bisa semaksimal mungkin. Alhamdulillah kemarin 3 hari yang lalu sudah terkumpul dana untuk Maulid pada tanggal 11 September besok itu sudah 33 juta dari jamaah. Alhamdulillah. Berarti gila jamaah ini, umat ini untuk merayakan bukan hanya sedang memperingati, merayakan kelahiran beliau baginda Rasulullah ini sudah luar biasa sekali. Kalau ini sama nih, ini sekalian. Alhamdulillah. Berarti nanti ada kan dulu, kalau menurut nasi mari ada jamuan gitu. Mulutan biasa kan jalan orang Jawa maulid itu dapat mulutan. Maksudnya apa? Iseni itu ngomong gitu. Membahagiakan mulutnya itu loh. Berarti nanti insya Allah ini ada mulutan ini gitu. Alhamdulillah. Berarti kecil-kecil yang penting kan merayakannya ini loh, bukan kecil tapi merayakan rasa bangga kita, hirohnya kita semangat karena kehadiran beliau Rasulullah SAW. Karena nanti pada tema yang 3 tadi mensyukuri tadi. Para syukur itu kan malah perintahnya Allah yang luar biasa. Gitu mau begini. Sopo sing syukur nang aku ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi yang gak bersyukur diazab oleh Allah. Nah, orang bersyukur ono dilahirkan Kanjeng Nabi sebagai orang yang menyelamatkan kita. Kok enggak bersyukur? Kebanggaan orang bangetan Bu. Kebanggaan apa? Sangat-sangat kebanggaan. Makanya kita bersyukur. Dengan cara maulid ini adalah rasa syukur kita. Bukan rasa syukur kita telah dilahirkan, telah diutus oleh seorang Rasul kepada kita untuk memberikan rasa nyaman, rasa nikmat dalam hidup dan kehidupan ini, keselamatan.
Itu ada itu di dalam ayatnya yang mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya sudah ada di tepi jurang neraka kalau tidak ada beliau Rasulullah SAW. Nah, nanti ayatnya nanti tanya Pak Syafi'i lagi. Wah, ini paling mengerti. Nah, kalau nggak salah itu Al-Imran ayat 103 yang bunyi wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa ana faradakum salam, atau dengan bahasa lainnya adalah birosul. Ya, ini dan mari kita lakukan semuanya itu, baik kita takdiman dan syukurilah itu dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, bukan karena takut neraka. Aku lagi mengikuti maulid untuk pergi lebur neraka, bukan karena itu, tapi karena cinta kita, didorong rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga kita bisa mampu melaksanakan maulid ini dengan bahagia, dengan penuh gembira. Nah, ini semoga hati kita selalu tertanam rasa takdiman, mahabbatan dan syukur kepada Allah atas diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga terbuka hati kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Dalam setiap detik, setiap nafas kita selalu bersolawat kepada beliau Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, satu, merasa bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap amaliyah kita, setiap ibadah yang kita lakukan, ini semua atas jasa beliau Rasulullah. Awal dewi iso sembahyang ini kan gara-gara diajari Rasulullah, walaupun tidak secara langsung. Aku orang tahu penuh, yo belas amal saya juga belas. Oh cari dia, apa kan cari ini guru-guru kita, dari tabiin buat tabiin. Ini, jadi sekali lagi caranya bagaimana, di samping secara bilisan, secara mulut lisan ini kita harus bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau yang lain sebagainya, tapi di dalam hati kita secara hakikat dan kita harus merasa di Rasul karena jasanya Rasulullah. Kita bisa baik, bisa ibadah ini karena jasanya Rasulullah, seperti apa yang dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 103, bahwa dulu kita sebenarnya sudah ada di tepi jurang neraka, tapi karena beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Bisa diterima nih? Matur bahasanya lagi boten pas nih, bahasanya nggih kok sakit-sakit yo jadi nggih sanes pondokan sanes santri yo ini. Untuk iki karena terpaksa digeger Pak Syafi'i nanti. Baik. Jadi sekali lagi bahwa ada yang dikatakan di luar sana, terutama di medsos terutama gitu, mengatakan bahwa apa dasarnya kita mengadakan maulid Nabi semacam itu. Boleh kalau kita memang bisa ya kita jawab, tapi kalau memang kita ragu-ragu nggak bisa ya sudah, just do it saja. Kita lakukan saja apa yang kita suka, kita lakukan saja yang kita mampu untuk merayakan maulid Nabi ini. Jangan menunggu dasar dulu, dalil yang kita pahami baru nanti melaksanakannya. Wis salah apa dulu? Baru nanti apa? Wis Peter disik baru jalan itu, maksudnya apa? Kayak sembahyang banyak itu teman-teman saya itu sampai sekarang itu, ayo sembahyang, aku sih durung iso. Lah ini aku durung iso sih, urung ngerti sembahyang ku piye, carane piye, dungane piye. Wis piye. Nah, nanti keburu ajal menjemput kita baru. Ini apa namanya? Kalau seperti itu apa sudah terlambat itu? Ya.
belum sempat melakukan yang kebaikan, baru menyadari. Jangan kita melakukan sesuatu itu menunggu baik dulu. Biarkan amaliyah kita yang merubah kita untuk menjadi kebaikan, kan gitu. Jangan melakukan mengerjakan sholat menunggu sholat kita baik. Biarkan sholat itu yang akan mengubah kita menjadi baik, kan gitu. Jangan menunggu Al-Quran ikut tadarusan menunggu bacaannya baik dulu. Jangan, baca aja Al-Quran, diniati belajar, terus baca. Biar Al-Quran itu yang menuntun kita kepada kebisaan kita pandai membaca Al-Quran. Gitu. Waktu dia orang iso tajwid, merasa nggak iso tajwid, nggak tahu baca Al-Quran, kamera tadarusan dia malah belas. Orang iso gitu. Pak dipaksa ya moco ae. Salah enggak salah nulis, salah buso jarine sapa. Ya nek salah korupsi, salah apa itu buso. Iki salah belajar kok. Lek salah terus belajar buso itu piye hukume? Ya sing gak pernah salah sebab gak pernah belajar iku sing buso. Aku lho gak tahu salah. Iya jadi kok gak tahu belajar lho. Iki sing ngamuk malah. Nggih. Tetep belajar. Jangan sampai membaca Al-Quran ini nunggu fasih dulu. Baca Al-Quran ini nunggu lah wis iso tajwidnya dulu. Nanti ilatnya diluker-luker loh. Saya itu banyak dulu sering baca Al-Quran orang fasih itu. Memang harus fasih terus mlebu surga. Orang kan harus syaratnya enggak begitu masuk surga. Yang penting belajar. Hukumnya adalah belajar dulu yang sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kita dituntun oleh Rasulullah. Jangan kau kira orang soleh itu mati, beliau hidup di sisinya Allah. Nah itu Rasulullah. Iya, secara jasad, secara lahiriah beliau sudah tidak ada, tapi beliau masih mendampingi umatnya ini. Ya. Sopo sing maca sholawat, aku akan datang pada beliau dimanapun itu. Ya, makanya kalau baca sholawat itu harus ada adabnya begini. Sholawat ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Ya itu tenang-tenangin. Ya, sholawatan yang bagus-bagus. Jangan sholawatan dengan joget-joget dan lain sebagainya. Karena beliau hadir di tengah kita di saat kita bersolawat kepada beliau Rasulullah. Semoga dengan sekelumit awasan kita, memperingati kita dengan Rasulullah ini, kembali kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara di dunia ini. Bahwa hidup ini kita sudah ada tuntunannya, ada yang mengaturnya, sehingga tidak tinggal niru tok, tinggal make fotokopi tok. Apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah kita copy, wis apik wis. Enggak usah repot-repot, enggak usah guys neko-neko-nek. Nah itu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Cek sehat kabeh Bu nggih. Kalau pilek mawon Bu, kok sholawatan cek sehat Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiya wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiya wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
riyen kados padatanipun ya dados niki memang kita itu belajar ceramah. Kita gunakan belajar ceramah. Matur suwun sangat dumateng Ustaz Nono sampun numbali. Dadi niki wau Masjid Al Kautsar dipun tumbali kalih Ustaz Nono sehingga siapapun yang ceramah teng masjid mriki tidak bisa salah, mesti bener. Niku wae lek kula nuwane ngoten Ustaz Nono. Karena apa? Sing ceramah teng mriki niku sedaya belajar. Dadi ora enek wong belajar ceramah disalahne, sing nyalahne berarti keliru ngoten. Lajeng niku wae enten pertanyaan saking Ustaz Nono juga tadi kula jawab mriki masalah ayat-ayatipun ngoten Bu nggih. Kita lanjut ke mawon. Dados zaman rumiyin niku kados zaman sakniki. Sing tuwek-tuwek niku perang karo sing enom-enom. Sakniki nggih perang kita niku mahasiswa demo sing enom-enom. Lah sing tuwek-tuwek nggawa simbol-simbol negara dados DPR, bupati, menteri nggih dipun demo. Nggih, dados sakniki niku ceritane wong tuwek perang kali wong enom. Lah, zaman rumiyin nggih ngoten. Simbol-simbol Islam niku dipun betot yang sepuh-sepuh dalam peperangan, nggih. Akhiripun apa? Sing tuwek-tuwek perang kali pemuda-pemuda Islam, padha-padha Islame. Kowe geger, aku ki sing tuwek, aku lho sing resmi nggawa gendera, kira genderane. Nggih ta? Rebutan apa? Rebutan rampasan apa? Perang. Akhiripun apa? Turun ayat sing dipun aturaken Ustaz Nono wau surat Al-Anfal. Nggih, surat Al-Anfal. Lek tekon mbekane sapa dunia iki? Mbekane Allah lan Rasul, mongko kowe bersawa taat marang Allah lan Rasul surat ngoten nggih. Niku dados niku wau sing diceritakaken Ustaz Nono wau asbabun nuzule ngoten niku wau rebutan niku mau. Lah langsung masalah wau ada pertanyaan saking Ustaz Nono mulutan iki piye? Mulutan niku adalah sunnah ngoten nggih. Enten hadis niku nyeritaken sahabat itu tanya teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kok poso? Ya iki pas dina kelahiranku. Jadi Kanjeng Nabi carane mulutan memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi napa poso. Dene tiyang kunden pelaksanaane beda. Iki mangke Selasa Kliwon aku poso. Iku nggih sunah. Masane napa kelairane. Dadi lek Kanjeng Nabi niku dinane Senin, lek wong Jawa posone poso ya dinane ya Kliwon pon Kliwon. Itu ya sunah. Lajeng sunah niku enten telu. Sunah karena kauli perkataan Kanjeng Nabi, gitu. Sunah karena napa niku? Ucapane Kanjeng Nabi, sunah karena perbuatane Kanjeng Nabi. Enten malih sunah. Nggih niku sunah sesuatu yang dilakukan tapi Kanjeng Nabi roh mirsani ngejarne mawon. Contone sholawat, nggih. Wekdal Kanjeng Nabi tasih sugeng niku enten tiyang niku puji-pujian damel syair lajeng damel sholawat. Kanjeng Nabi semerep enten pujian iki kalih Kanjeng Nabi dibiarkan, malah dipun paringi hadiah. Kanjeng Nabi ndamel napa niku selimut lorek-lorek ngoten dicepot diparingne tiyang sing pujian iki wau. Akhiripun pujiane wau dinamekaken sholawat burdah. Nate mireng Bu nggih, burdah. Artinipun burdah niku lorek. Sampai sekarang selimutipun Kanjeng Nabi
sing lorek-lorek Buddha niki wau tasih wonten museum nggih. Tasih wonten teng museum niki. Terus malih enten cerita malih sing diceritane Ustaz Nono wau mulutan ndamel buah-buah teng Napang. Nggih. Niku dados menawi mulutan niku malah sing pertama niku joget-joget Ustaz Nono. Dadi mulutan joget-joget nyanyi-nyanyi ngoten pertama niku. Dados kerajaan pundi wae Ustaz Nono Irbil. Nggih, Irbil. Dados wekdal samonten enten kerajaan niku keserakat mau miskin, melarat, fakir, gitu. Demo-demo tak ngungkuli Indonesia, gitu. Akhirnya raja itu susah. Duka pripun ketemu kok terus malah mulutan. Ya. Mulutan itu buah-buahan itu kok kuatah, gitu. Lajeng sing ngaji niku ngundang tiyang keng adoh sangat. Sampai jaraknya itu 5.000 kilometer. Niki daerah Irak, sing ceramah niki Afrika. Terus 5.000 kilometer antar benua. Lek Ustaz Nono itu antar kecamatan. Nggih 5.000. Daleme Ustaz Nono 5.000 meter saking mriki. Nah, akhiripun mulutan pertama niki wau dibelehaken wedhus niku 10.000 kali raja niki wau. 10.000. Buah-buahan kuatah pun dibelehne jarane niku telas pinten ngoten. Lah, delalah kersane ngalah. Nggih. Kula cerita kalih panjenengan dahar dulu nggih niki kula nambah. Delalah kersane ngalah setelah mulutan niki wau angsal barokah kados sing diceritakan Ustaz Nono wau, negara sing miskin sangat wau, setelah itu negara niku jaya makmur dadi negara sugih setelah mulutan. Nah, karena negara ini akhirnya menjadi kaya raya, negara pundi-pundi itu melok-melok. Ngoten nggih. Dadi awal mulane keng negara Iblis Irak niki wau, agung berwentek dipun tiru Afrika, Indonesia artine Demak. Akhirnya Demak melok-melok, gitu. No anggap wayang dalangnya Sunan Kalijogo. Para wali melok-melok mulutan mencari barokahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa juga mulutan itu ada versi lain. Mulutan itu dientenaken itu karena mimpi. Yeah. Mulutan itu diadakan karena mimpi. Sultan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi perang salib niku kalah, tentarane niku do minder frustasi. Akhiripun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dolan ngene para sufi, para ulama tua. Kan salat niki istikharah. Dados ngimpi niku enten. Mulane teng Islam wonten kan istikharah. Lah setelah istikharah para ulama niku ngimpi tentara-tentara iki kon ziarah kubur. Ngene para syuhada. Nah, setelah ziarah kubur teng ngene makame para syuhada, akhiripun napa? Saestu bangkit semangat perjuangannya para tentarane Salahuddin iki wau, akhiripun dumateng perang salib umat Islam menang. Nah, niki versi yang kedua adalah yang mengatakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada juga yang mengatakan dari negara kerajaan Iblis niku wau. Makaten ingkang saged kala aturaken dados niki wau mulutan itu dasarnya adalah karena Kanjeng Nabi puasa pada hari Senin dan ini masuk sunnah yang diperbuatkan oleh Kanjeng Nabi. Makaten sepindah malih berpilih kader-kader kawula
kader-kader kawula anggonipun belajar ceramah niki wonten kekirangan ing tata basa parama basa napa Tindi Sukacita kawula nyuwun lumuturing samudra pangapunten damtanipun secara pribadi kawula nggih matur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.